Rabithah Alawiyah dituntut segera minta maaf kepada orang-orang Islam pribumi secara live streaming atau membuat video resmi yang diunggah di YouTube kemudian disebar di mana-mana. Ini adalah salah satu komentar di dalam salah satu video kami yang kami unggah di dalam channel YouTube Al-Mu'allim Center. Ada salah satu komentar begini: jika kegaduhan masalah nasab habaib ini ingin segera berakhir, ini ada tanda petik ya, ingin segera berakhir, ingin selesai, maka solusi yang ditawarkan adalah Rabithah Alawiyah harus meminta maaf kepada seluruh orang Islam, terutama orang-orang Islam Nusantara. Permintaan maafnya live, artinya live streaming, atau dibuat video dan disebar ke mana-mana. Ini sebenarnya solusi yang bagus ya. Tetapi masalahnya, apakah mau nih Rabithah Alawiyah secara resmi sebagai kelembagaan organisasi mau merendahkan hati, meminta maaf kepada orang-orang Islam pribumi? Ini kalau seandainya Rabithah Alawiyah ini mau, sungguh akhlak yang mahmudah, sungguh adab yang luar biasa. Karena rumusnya begini nih, jika Rabithah Alawiyah mau merendahkan hati ya, hati yang rendah hati, tawadhu, dan mau meminta maaf kepada orang-orang Islam Nusantara. Orang Islam Nusantara artinya orang-orang Islam yang hidup di Nusantara, maka insya Allah akan menjadi lebih baik. Ini rumus nih. Mengapa bisa seperti itu? Bukankah orang-orang yang dinaungi oleh Rabithah Alawiyah adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik hati, yang rendah hati, orang-orang yang penuh rahmatan lil alamin? Mengapa justru mereka harus minta maaf? Nah, jawabannya seperti ini nih. Karena awal permulaan yang membuat keributan, kegaduhan dan kekacauan adalah beberapa oknum habaib yang dinaungi oleh Rabithah Alawiyah. Ini pernyataan sepihak ya kan. Kita juga harus melihat kenyataan nih. Silakan para netizen yang berkomentar dengan melengkapi bukti-buktinya. Siapa sih sebenarnya yang mengawali, membuat keributan, kegaduhan dan kekacauan, terutama sampai menyinggung tentang nasab ya? Ini nasab nih. Apakah orang-orang Islam pribumi yang awalnya mengutik-utik itu apa? Mempermasalahkan tentang nasab para habaib, ataukah justru oknum-oknum habaib yang pertama kali yang mengutik-utik, yang menyinggung, yang mempermasalahkan nasab dzurriyyah wali songo? Nah, ini harus jelas nih siapa dulu yang mengawali, dan yang mengawali itulah hendaklah yang mengakhiri dengan baik, yaitu dengan cara minta maaf, begitu ya. Jadi dengan cara minta maaf yang membuat kegaduhan dan kekacauan, keributan ya, mungkin seperti HRS dan HBS serta beberapa muridnya ini juga harus diikutkan di dalam video, begitu kan? Jadi yang pertama kali membuat keributan, kekacauan, kegaduhan ini ya harus ikut disyuting di dalam video. Kalau seandainya live ya harus bareng-bareng. Tetapi kalau seandainya video itu disyuting video bareng-bareng, begitulah. Bareng-bareng dari Rabithah Alawiyah beserta oknum-oknum habaib yang sering membuat kekacauan, keributan, kegaduhan, yang sudah diteliti nih oleh beberapa peneliti. Itulah mereka bareng-bareng memohon maaf, minta maaf kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat di Indonesia. Mungkin sudah menyinggung perasaan orang-orang Islam Indonesia. Masalah nasab yang pertama, ya kan? Yang kedua, masalah karomah-karomah yang tidak jelas. Yang ketiga, masalah penghinaan para kiai yang dekat dengan pemerintah. Kan pemerintah sekarang pemerintahannya orang Islam, pemerintahannya orang Indonesia, bukan pemerintahan Belanda.
Kalau mengkritiki para ulama, para kiai yang dekat dengan pemerintah Hindia Belanda, ya wajar. Belanda orang-orang kafir, Belanda itu penjajah. Ya kalau dikritik, dipermasalahkan itu wajar. Yang tidak wajar itu pemerintahan sudah milik sendiri, miliknya bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang menjadi penguasa, yang menjadi pejabat rata-rata adalah orang-orang Islam pribumi sendiri. Lah kok dihujat, dihina-hina. Maka ini perlu ada permintaan maaf. Loh, begitulah. Jadi minta maaf ini harus jelas nih tentang apa saja. Mungkin tentang nasab yang pertama. Kemudian tentang orang-orang yang dekat dengan penguasa. Muslim pribumi jangan dihina-hina. Kalau ada penghinaan ya minta maaf. Kemudian jangan berusaha memframing, menggiring opini tentang politik yang masalah pilpres ini terutama. Para habaib yang persilahkan kaum muslimin Indonesia mau pilih siapa saja silahkan. Toh semua calon presiden sama saja. Sama saja. Baik itu Ganjar, misalnya Prabowo atau Anies, sama saja. Jadi para habaib ini harus memberikan tengah-tengah gitu, jalan tengah-tengah. Tetapi kalau sudah kemaruk, sudah tamak, sudah rakus, ingin menguasai segalanya, ya wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Oleh sebab itu jika Rabithah Alawiyah membuat video atau live streaming bisa kan ada Nabawi TV itu. Nabawi TV bisa dibuat live streaming yang isinya permintaan maaf secara resmi, bukan personal, tetapi secara resmi mulai dari ketua Rabithah, kemudian ada dewan syuronya, ada pembinanya, penasihatnya. Kemudian ada oknum-oknum habaib yang dipermasalahkan, yang diduga telah mengawali membuat kegaduhan, ya diikutkan. Misalnya kalau yang dicurigai adalah HRS, ikut, HBS juga ikut bareng-bareng minta maaf secara resmi. Maka ini adalah akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, dan adab yang sangat mulia. Ini pasti nih. Dan karena ini adalah akhlak yang mahmudah dan adab yang sangat mulia, maka patut dicontoh, ditiru oleh setiap orang Islam, terutama umatnya Rasulullah SAW. Umat Islam ini kan umatnya Rasulullah, iya. Karena kita semuanya adalah orang Islam, maka kita umatnya Rasulullah SAW. Kemudian di dalam video tersebut juga para habaib menegaskan bahwa kita sama-sama bangsa Indonesia. Tidak ada yang lebih mulia di antara kita kecuali yang bertakwa kepada Allah. Bukan kami orang Arab, bukan kami dzurriyyah Nabi, tidak. Semuanya sama begitu. Harus ada kata-kata ketegasan itu. Kalau ini sampai terjadi, Masya Allah, luar biasa. Muslim Indonesia akan semakin menghormati, semakin mencintai dan memuliakan. Demikianlah usulan dari beberapa jamaah, semoga dipertimbangkan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.